Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Nurliana, mahasiswa semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, video kali ini merupakan video pemenuhan tugas akhir mata kuliah Psikologi Keluarga. Video kali ini bertemakan tentang Stop Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video berikut ini. Nah, mungkin kita bertanya-tanya apa sih itu KDRT? Nah, KDRT merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi tindakan kekerasan fisik hingga perilaku pemaksaan terhadap pasangan, baik berupa pelecehan psikologis atau emosional, atau bahkan kekerasan fisik terhadap anggota keluarga manapun. Nah, bukan hanya itu, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat mencakup pemaksaan dan eksploitasi ketergantungan dan isolasi ekonomi, serta perusakan harta benda. Kekerasan terhadap pasangan melibatkan dua orang dewasa yang intim atau terlepas dari status perkawinan, orientasi seksual, atau bahkan pengaturan hidup mereka. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih bentuk KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga? Nah, ada 3 jenis bentuk KDRT. Yang pertama adalah terorisme intim. Terorisme intim adalah kekerasan yang dilakukan ketika mengambil kendali atau pasangan seseorang. Ini kemungkinan akan melibatkan kerusakan fisik. Nah, yang kedua adalah perlawanan sebagai respon terhadap kekerasan. Contohnya mungkin ketika seseorang menyakiti pasangannya dalam melawan serangan tersebut. Yang ketiga adalah kekerasan pasangan situasional. Kekerasan pasangan situasional terjadi ketika ada situasi atau masalah-masalah yang sifatnya kontroversial dalam hubungan pasangan. Nah, kekerasan ini jauh lebih umum daripada terorisme intim. Dalam hal ini, penyerang kemungkinan besar adalah laki-laki atau bahkan perempuan. Berdasarkan hasil survei, para peneliti memperkirakan bahwa sekitar 3 juta orang, kebanyakan wanita, diserang setiap tahun oleh pasangan mereka. Survei kekerasan keluarga nasional terhadap 5.768 pasangan menemukan bahwa 20% dari pasangan yang berkencan telah mengalami serangan fisik selama tahun sebelumnya, dibandingkan dengan 15% dari pasangan yang sudah menikah. Pelecehan pasangan dapat berupa fisik, seksual, ataupun emosional. Pelecehan pasangan dan pelecehan anak terkait erat. 70% pria yang memukuli pasangannya juga bakalan memukuli anak-anak mereka. Selanjutnya adalah bagaimana keterkaitan antara kekerasan fisik dan psikis pada korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Wanita yang dilecehkan secara psikologis memiliki peluang lebih besar untuk menderita penyakit serius atau kronis, tingkat kepuasan hubungan yang lebih rendah, dan tingkat kekuasaan dan kontrol yang lebih rendah. Selain itu, pelecehan fisik hampir selalu disertai dengan kekerasan psikologis, tetapi kekerasan psikologis sering terjadi dalam hubungan di mana tidak ada kekerasan fisik. Para wanita ini mengalami tekanan psikologis termasuk ketakutan, harga diri rendah, depresi, ketidakmampuan untuk mempercayai orang lain, mimpi buruk, rasa bersalah, perasaan rendah diri, pesimisme, kekuatan ego yang rendah, introversi, dan ketidakberdayaan. Mereka juga mungkin mengalami gejala psikofisiologis seperti kelelahan, sakit punggung, sakit kepala, kegelisahan umum, dan bahkan mulai dari insomnia. Nah, selanjutnya yang kita jelaskan adalah faktor penyebab KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah violence in the family of origin. Nah, kecenderungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada orang dewasa terjadi ketika anak menjadi korban potensial. Yang kedua adalah low self-esteem. Pasangan yang dilecehkan secara pasif menerima kekerasan, merasa bahwa dia tidak pantas mendapatkan yang lebih baik. Selanjutnya adalah usia. Kekerasan dalam perkawinan 2 kali lebih mungkin terjadi pada pasangan yang berusia di bawah 30 tahun dibandingkan dengan mereka yang berusia di atas 30 tahun. Selanjutnya, economic stress.
Pelecehan pasangan lebih mungkin terjadi di keluarga berpenghasilan rendah, dan pria yang menganggur 2 kali lebih mungkin untuk memukul istri mereka dibandingkan pria yang bekerja. Financial dependency, ada isolation, mereka memilih lebih sedikit kontak dengan teman, tetangga, dan bahkan kerabat dalam lebih sedikit aktivitas sosial daripada yang bukan pelaku kekerasan. Selanjutnya ada male dominance and cultural factors, di mana budaya kita hidup dalam masyarakat dengan toleransi yang tinggi terhadap paksaan terbuka dan penggunaan kekuatan fisik untuk mendapatkan kendali atas orang lain. Nah, selanjutnya adalah bagaimana treatment dan tindakan preventif yang perlu dilakukan terhadap korban KDRT. Konselor biasanya menasihati wanita yang dipukuli untuk meninggalkan suami mereka dan pergi ke rumah kerabat atau teman atau ke tempat penampungan untuk wanita-wanita yang dipukuli. Nah, adapun tindakan preventif yang perlu dilakukan adalah yang pertama, mempertegas hukum yang berlaku. Pemberian saksi hukum penjara bagi pelaku diikuti dengan program konseling dan kelas. Yang kedua adalah mengadakan program intervensi KDRT dengan mengembangkan model perlakuan positif terhadap perempuan yang telah terlibat dalam KDRT. Yang ketiga adalah peran televisi terhadap prososial dan non-kekerasan daripada seksis dan kekerasan. Selanjutnya adalah pendidikan utama dari rumah bahwa anak laki-laki harus didorong sejak usia muda untuk menjadi empati daripada agresif. Nah, dalam menyusun video ini berikut referensi yang digunakan. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.